Soal-soal Olimpiade Matematika SMP. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu untuk kelas 7 semester 1. Materi-materinya meliputi yaitu bilangan, himpunan, aljabar, persamaan dan tak persamaan linier satu variabel. Persoalan pertama, di antara soal bilangan berikut, manakah bilangan yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat n? A. 2019 dikurang 3n, B. 2019 ditambah n, C. 2019 ditambah 2n, D. 2019 tambah n pangkat 2. Konsep operasi bilangan ganjil dan genap dijabarkan dalam tabel berikut. Misalkan nilai A-nya genap, nilai B genap, maka A ditambah B atau A dikurang B hasilnya akan genap. Dan jika nilai A dikali nilai B, hasilnya juga genap. Begitu seterusnya, seperti sesuai tabel yang sudah dipaparkan tadi. Untuk pilihan A, yaitu 2019 dikurang 3n. Untuk n ganjil, maka diperoleh 3n ganjil. Sehingga 2019 dikurang 3n, maka untuk n genap diperoleh 3n genap. Sehingga jika 2019 dikurang 3n akan menghasilkan ganjil. Pilihan B 2019 ditambah n. Jika kita misalkan n-nya ganjil, maka akan menghasilkan genap. Sedangkan untuk n-nya genap, maka diperoleh 2019 ditambah n menghasilkan nilai ganjil. Pilihan C 2019 ditambah 2n. Untuk n ganjil diperoleh 2n genap, sehingga 2019 ditambah 2 akan menghasilkan ganjil. Pilihan D, untuk n-nya ganjil, maka diperoleh n pangkat 2 bernilai ganjil, sehingga 2019 ditambah n pangkat 2 menghasilkan nilai genap. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah pilihan C. Untuk n ganjil diperoleh 2n genap, sehingga 2019 ditambah 2n akan menghasilkan bilangan ganjil. Sedangkan jika himpunan A dikali himpunan A akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan 0, 4, 8, 12, sampai dengan seterusnya, di mana himpunan A dikali A sama dengan A tertutup. Jika himpunan A dikurang himpunan A, maka himpunan beranggotakan 0,2, 4,6 dikurang himpunan 0,2, 4,6 akan menghasilkan himpunan yang beranggotakan min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, sampai seterusnya ke positif dan sampai seterusnya, di mana himpunan A dikurang himpunan A tidak sama dengan himpunan A itu sendiri, jadi disebut tidak tertutup. Jadi pernyataan yang benar adalah himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan perkalian karena telah dibuktikan. Soal berikutnya, jika X sama dengan 2P dikurang 4Q dan Y sama dengan min P ditambah 2Q, maka nilai 2X pangkat 2 dikurang 3XY ditambah Y pangkat 2
dibagi X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 adalah A. 1/5, B. 1/3, C. 3, dan D. 5. Mari kita bahas. Pertama, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran. Kita dapat mengubah bentuk nilai tadi menjadi lebih sederhana lagi. Setelah itu, kita substitusikan X sama dengan 2P min 4Q dan Y sama dengan min P ditambah 2Q. Jadi nilai 2X pangkat 2 dikurang 3Y ditambah Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 kita faktorkan menjadi 2X min Y X min Y dibagi faktor X plus Y dan X min Y. Lalu dapat kita coret sehingga menjadi 2X min Y dibagi X plus Y. Lalu langsung bisa kita substitusikan nilai X, kita masukkan ke dalam rumus menjadi 2 dikali 2P dikurang 4Q dikurang min P ditambah 2Q dibagi 2P min 4Q ditambah min P ditambah 2Q. Hasilnya 5P min 10Q dibagi 4 dikurang 2Q. Lalu kita sederhanakan kembali menjadi 5 dikali 4 dikurang 2Q dibagi 4 dikurang 2Q sama dengan 5. 4 dikurang 2Q bisa kita coret ya. Jadi hasil dari 2X pangkat 2 dikurang 3XY ditambah Y pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 adalah 5. Soal berikutnya, semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan X ditambah 3 dikurang 4 akar X dikurang 5 lebih dari sama dengan 5 adalah A. X lebih dari sama dengan 5, X kurang dari sama dengan 14, B. X kurang dari sama dengan 6 atau X lebih dari sama dengan 14, C. X lebih dari atau sama dengan 5, X kurang dari sama dengan 6 atau X lebih dari sama dengan 14. Sedangkan D, X lebih dari atau sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 6 atau X lebih dari sama dengan 14. Cara penyelesaiannya yaitu X ditambah 3 dikurang 4 akar X dikurang 5 lebih dari sama dengan 5. Lalu dapat kita pindah ruaskan menjadi X ditambah 3 dikurang 5 lebih dari sama dengan 4 akar X dikurang 5. Kita jumlahkan yang 3 dikurang 5 tersebut menjadi X min 2 lebih dari sama dengan 4 akar X min 5. Lalu kedua ruas dikuadratkan sehingga menjadi X min 2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 4 akar X min 5. Lalu kita pangkatkan sehingga menjadi X pangkat 2 min 4X ditambah 4 lebih dari sama dengan 16 X min 5.
Lalu yang di dalam kurung kita kalikan sehingga menjadi X pangkat 2 min 4X ditambah 4 lebih dari sama dengan 16X min 80. Lalu kita pindah ruaskan semua ke kiri sehingga di ruas kanan lebih besar sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya X pangkat 2 dikurang 20X ditambah 84 lebih dari sama dengan 0. Sehingga faktornya yaitu X min 14 X min 6. Jadi kita tahu aturan pada itu, kita peroleh batasan nilai X yaitu X kurang dari sama dengan 6 atau X lebih besar sama dengan 14. Lalu kita buat garis bilangan dan perhatikan syarat bentuk akar untuk menentukan batas nilai X. Jadi batas nilai yang sudah kita dapat tadi yaitu lebih besar sama dengan 5, X kurang dari sama dengan 6, atau X lebih besar sama dengan 14. Dan sudah dibuat garis bilangannya seperti gambar tersebut. Jadinya hasil akhir batasan nilai X adalah 5 akar X min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 atau X lebih dari sama dengan 14. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal Olimpiade kelas 7 semester 2. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan. Untuk soal nomor 2, suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh Anto dan Dini dapat diselesaikan dalam waktu 6 jam. Jika pekerjaan itu dikerjakan oleh Dini sendiri, akan selesai 5 jam lebih lambat dibandingkan Anto. Pekerjaan itu dapat diselesaikan oleh Anto sendiri dalam waktu titik-titik jam. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, total waktu pengerjaan Dini dan Anton adalah 6 jam. Waktu Anton selesai jika dikerjakan sendiri sama dengan A jam. Kita misalkan A. Waktu Dini selesai jika dikerjakan sendiri adalah A ditambah 5 jam. Maka akan kita cari 1 per waktu total sama dengan 1 per waktu Anton ditambah 1 per waktu Dini. Kita masukkan nilainya yaitu 1 per 6 sama dengan 1 per A ditambah 1 per A ditambah 5. Kita samakan penyebut di ruas kanannya, maka 1 per 6 sama dengan A ditambah 5 per A dikali A ditambah 5 ditambah A per A dikali A ditambah 5. Selanjutnya kita operasikan menjadi 1 per 6 sama dengan 2A ditambah 5 per A kuadrat ditambah 5A. Kita kali silang persamaan ini menjadi 1 dikali A kuadrat ditambah 5A sama dengan 6 dikali 2A ditambah 5. Maka A kuadrat ditambah 5A sama dengan 12A ditambah 30. Selanjutnya ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, maka akan menjadi A kuadrat ditambah 5A dikurang 12A dikurang 30 sama dengan 0. Selanjutnya akan selanjutnya dioperasikan, maka A kuadrat dikurang 7A dikurang 30 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut menjadi A min 10 dikali A plus 3 sama dengan 0. Maka didapatkan A sama dengan 10 atau A sama dengan min 3. Jadi A sama dengan 10 jam. Kenapa tidak A sama dengan min 3? Karena nilai min 3 itu bukan lebih dari 0. Jadi pekerjaan itu dapat diselesaikan Anton dalam waktu 10 jam. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang aritmatika sosial. Untuk soal nomor 1, dalam 1 tahun, harga suatu mobil berkurang 10% dari harga tahun sebelumnya. Paling sedikit berapa tahun sehingga harga mobil itu kurang dari setengah harga semula? Untuk penyelesaiannya, awal sama dengan 10%.
Untuk tahun pertama sama dengan 100 dikurang 100 dikali 10% sama dengan 90%. Untuk tahun kedua sama dengan 90 dikurang 90 dikali 10% sama dengan 81%. Untuk tahun ketiga sama dengan 81 dikurang 81 dikali 10% sama dengan 72,9%. Untuk tahun keempat sama dengan 72,9 dikurang 72,9 dikali 10% sama dengan 65,61%. Untuk tahun kelima sama dengan 65,5 dikurang 65,5 dikali 10% sama dengan 59,05%. Untuk tahun ke-6 sama dengan 59,055 dikurang 59,05 dikali 10% sama dengan 53,14%. Untuk tahun ke-7 sama dengan 53,14 dikurang 53,14 dikali 10% sama dengan 47,83%. Jadi harga jual mobil turun di bawah 50% setelah 7 tahun. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal olimpiade, garis dan sudut. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar di samping. Yang ditanyakan nilai sudut X dan Y pada gambar berikut adalah A. X sama dengan 74 derajat, Y sama dengan 104 derajat. B. X sama dengan 37 derajat, Y sama dengan 104 derajat. C. X sama dengan 74 derajat, Y sama dengan 114 derajat. Dan D. X sama dengan 37 derajat, Y sama dengan 106 derajat. Penyelesaian dengan memperhatikan gambar di atas, kita mulai dari segitiga yang terbentuk. Besar sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat, sehingga kita peroleh 61 derajat ditambah 2x ditambah 180 derajat dikurang 135 derajat sama dengan 180 derajat. 61 derajat ditambah 2x ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. 106 derajat ditambah 2x sama dengan 180 derajat. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 106 derajat. X sama dengan 37 derajat. Dan akan kita cari Y. Y sama dengan 180 derajat dikurang 2x. Y sama dengan 180 derajat dikurang 2 dikali 37 derajat. Y sama dengan 180 derajat dikurang 74 derajat. Y sama dengan 106 derajat. Maka pilihan yang sesuai adalah D. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal olimpiade yang membahas tentang segi 4 dan segitiga. Soal yang pertama, persegi panjang ABCD mempunyai panjang sisi AB sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 8 cm. Titik F pada AD, G pada BC sehingga garis FG sejajar sisi CD dan panjang AF sama dengan 2 cm. Titik E merupakan titik tengah CD. Selanjutnya akan dilukis diagonal BD dan garis AE. Banyak segi 4 pada persegi panjang ABCD adalah penyelesaian. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Langkah pertama, kita beri simbol pada tiap-tiap daerah, yaitu seperti gambar di atas. Kemudian kita cari satu demi satu berdasarkan simbol yang telah kita buat. Untuk segi 4 yang terdiri dari satu bagian, yaitu B dan F, ada sebanyak 2. Segi 4 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu AB, BC, CE, DE, EG, dan GF, ada sebanyak 6. Untuk segi 4 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ABC dan ADF, ada sebanyak 2. Segi 4 yang terdiri dari 4 bagian, yaitu BCDE dan DEFG, ada sebanyak 2. Segi 4 yang terdiri dari 7 bagian, yaitu ABCDE, ada sebanyak 1. Jadi banyak segi 4 pada persegi panjang ABCD adalah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 13.
Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. ABCD adalah jajar genjang. E adalah titik tengah AB, ruas garis DE memotong AC di titik P. Perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah A12:1, B8:1, C6:1, dan D4:1. Penyelesaian: jika kita gambarkan ilustrasi gambar seperti apa yang disampaikan pada soal, kurang lebih seperti di bawah ini. Dari gambar di samping kita peroleh bahwa segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga APE, sehingga T1 per T2 sama dengan AE per CD, sama dengan T1 per T2 sama dengan setengah CD per CD, sama dengan T1 per T2 sama dengan 2/1, maka diperoleh T1 sama dengan 2T2. Perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas segitiga AEP adalah luas ABCD per luas AEP sama dengan AB dikali T per setengah dikali AE dikali T1 sama dengan AB kali 3T 1 per setengah dikali AB dikali T1 sama dengan 3/1/4 sama dengan 12/1. Maka perbandingan luas ABCD dengan luas AEP adalah 12:1. Pilihan yang sesuai adalah A. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang soal olimpiade penyajian data. Soal nomor 1, grafik berikut mengilustrasikan lomba lari 100 meter yang diikuti oleh 3 siswa, yaitu A, B, dan C. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Pelari C selalu berlari paling depan, B. Pelari B disusul oleh C sebelum garis finish, C. Pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish, D. Pelari B memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan. Penyelesaian yang A, option A, pelari C selalu berlari paling depan, salah karena dari grafik pada detik ke-14, pelari B dan C sudah melewati A. Untuk option B, pelari B disusul oleh C sebelum garis finish, itu benar karena dari grafik pelari C lebih dahulu sampai dari B, meskipun sebelum detik ke-14 pelari B selalu di depan C. Option C, pelari A paling cepat berlari sampai ke garis finish, salah karena dari grafik pelari A tidak sampai finish. Yang D, pelari B memenangi lomba karena berlari dengan kecepatan konstan, salah karena dari grafik yang memenangi lomba adalah pelari C. Maka pilihan yang sesuai adalah B, pelari B disusul oleh C sebelum garis finish. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal olimpiade kelas 8 semester 1. Kita akan membahas tentang soal-soal pola bilangan. Selanjutnya kita ke pola bilangan. Di sini ada soal nih, yaitu soalnya bila X plus 1 per X sama dengan 1, carilah nilai dari X pangkat 10 ditambah 1 per X pangkat 10. Pembahasannya yaitu menggunakan untuk menentukan hasil jawaban pada soal tersebut. Kembali pada faktorisasi bentuk aljabar, itu A plus B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, jika A sama dengan X dan B sama dengan 1 per X, maka didapat X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 1 per X, atau bisa juga X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat sama dengan X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2 kali X dikali 1 per X. Dengan demikian, cara menjawab soal di atas dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama itu kita cari X plus 1 per X, yaitu sama dengan 1. Itu kita udah tahu nih bahwa X plus 1 per X itu sama dengan 1. Nah, yang kedua, carilah X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Itu sama dengan kita masukkan X ditambah 1 per X dikali X
plus 1 per X min 2 dikali X dikali 1 per X. Karena kita udah tahu bahwa X ditambah 1 per X itu sama dengan 1. Nah, tinggal kita masukkan nih nilainya. Jadi 1 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan hasilnya min 1. Nah, yang ketiga yaitu X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikali X ditambah 1 per X dikurang X ditambah 1 per X sama dengan, karena X kuadrat plus 1 per X kuadrat dan X plus 1 per X kita udah ketahui nilainya. Jadi kita tinggal masukkan nilainya, yaitu min 1 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan min 2. Yang keempat itu X pangkat 5 plus 1 per X pangkat 5 sama dengan X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 X dikali X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikurang 1 ditambah 1 per X sama dengan, karena ini juga sudah diketahui nilainya, jadi tinggal kita masukin, yaitu min 2 dikali min 1 dikurang 1 sama dengan 2 kurang 1, hasilnya itu 1. Yang kelima yaitu X pangkat 10 ditambah 1 per X pangkat 10 sama dengan X pangkat 5 ditambah 1 per X pangkat 5 dikali X5 plus 1 per X5 dikurang 2 dikali X pangkat 5 dikali 1 per X pangkat 5, yaitu hasilnya 1 dikali 1 dikurang 2 sama dengan, karena 1 kali 1 sama dengan 1 dikurang min 2 sama dengan hasilnya min 1. Jadi nilai dari X10 plus 1 per X10 itu sama dengan minus 1. Relasi dan fungsi. Soal suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan 2x plus 1 untuk x genap, 2x min 1 untuk x ganjil. Jika A adalah bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin untuk FA adalah. Untuk menjawab soal ini, kita coba dengan menguji nilai. Jika FA sama dengan 21, maka 2A plus 1 sama dengan 21, sehingga A sama dengan 10. Bernilai mungkin, karena jika disubstitusikan ke fx untuk x sama dengan 10, nilai f10 sama dengan 21. Jika FA sama dengan 39, maka 2A plus 1 sama dengan 39, sehingga A sama dengan 19 bernilai tidak mungkin, karena jika disubstitusikan ke fx untuk x sama dengan 19, nilai f19 sama dengan 37. Percobaan ketiga, jika FA sama dengan 39, maka 2A min 1 sama dengan 39, sehingga A sama dengan 20 bernilai tidak mungkin, karena jika disubstitusikan ke fx untuk x sama dengan 20, nilai f20 sama dengan 41. Jadi pilihan yang sesuai adalah B, 39. Samaan garis lurus. Soal, suatu garis lurus melalui titik A, min 9 dan 7, A. Jika gradien garis tersebut nilainya sama dengan A, maka nilai A adalah. Penyelesaian. Gradien persamaan garis jika melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Garis lurus melalui titik A, min 9 dan 7, A. M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. A sama dengan A min 9 per 7 min A.
A sama dengan A plus 9 per 7 min A. A dikali 7 min A sama dengan A plus 9. 7A min A kuadrat sama dengan A plus 9. Pindah ruas dari kanan ke kiri menjadi A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi A min 3 dan A min 3 sama dengan 0. A sama dengan 3. Jadi pilihan yang sesuai adalah A sama dengan 3. Sistem persamaan linier satu variabel. Soal, diketahui persamaan min 5x plus 7 sama dengan 2x plus 77. Nilai dari x plus 8 adalah penyelesaian min 5x plus 7 sama dengan 2x plus 77. Min 5x min 2x sama dengan 77 min 7. Min 7x sama dengan 70. X sama dengan min 10. Dengan demikian nilai x plus 8 sama dengan min 10 plus 8 sama dengan min 2.